dari produksi musik, tapi juga dari back end-nya gitu, dapurnya gitu, gimana caranya biar bisa memanage uang masuk, uang keluar, mulai mengerti tentang pajak juga, mulai mengerti Nice. bahwa uang itu bagaimana caranya biar bisa mengembangbiakan uang gitu. Jadi yang tanpa, maksudnya mengembangbiakan tanpa aku harus kayak kerja dan dapat uang gitu ya, maksudnya dengan uang aku yang udah ada, tabungan aku apain gitu. Itu aku belajar seiring berjalannya waktu sih sebenarnya gitu. Pastinya dari ilmu aku yang dari S1 dan S2 tuh membantu, tapi banyak sekali aku terbantukan dari ngobrol, malah dari ngobrol sama orang, belajar dari orang-orang sukses di Indonesia. Yes. Aku beruntungnya industri aku ini aku terbuka opportunity aku untuk bertemu orang-orang hebat juga gitu. Dan Yes. kesempatan-kesempatan itu yang uh, aku ambil dan aku pakai untuk ngobrol gitu, dan aku pingin tahu orang-orang sukses ini tuh rahasianya apa aja sih, kayak how did they make it into this world, dan PR mereka masing-masing gitu. Jadi aku penasaran juga karena aku rasa di zaman sekarang ya, kayak dulu mungkin di zamannya papa mamaku mungkin masih ada anggapan musisi itu nggak bisa hidup gitu. Tapi aku Yes. ngerasa sekarang, if you have any passion apapun itu, if you believe in it dan lu kerja keras dan giat sama passion lu, itu lu bisa sukses gitu. Cuman caranya aja lu harus tahu gimana gitu. Nah, bener banget. Jadi apa yang tadi itu udah secuil tips yang bisa Vidi sampaikan kepada sahabat LPS. Jadi sebenarnya once you follow your passions gitu ya, kalian juga jangan jangan kayak always stuck on it, but kalian juga harus tetap mencari kira-kira apa ya possibility yang lain yang bisa kalian explore ya, dan kalian bisa kembangkan gitu ya buat nanti di masa depan. Nah, seperti gimana tadi mungkin secara tidak sengaja gitu ya Vidi melihat bahwa oke, mungkin dengan aku belajar manajemen sebagai salah satu jurusan kuliahnya ya, mengambil Ya. pendidikan setinggi-tingginya, sebagaimanapun kamu mampunya, dan itu menjadi modal juga sekarang Vidi mengembangkan sayapnya udah luar biasa. I heard that kamu punya company sendiri untuk bisa memanage your own music Ya. industri ya, untuk sekarang udah di musik. Aku ngelihat Vidi sekarang juga udah mulai ekspor ke podcast dan lain sebagainya. Which is itu benar banget. Jadi sahabat LPS nggak perlu merasa apa ya goyah gitu ya. Ikutin aja passionnya dan terus belajar. Benar nggak? Ya. Oke, ini Ya. menarik nih. Hmm, pernah nggak Fit lo kayak ngerasa stuck gitu ya? Aduh, Hmm. ada kan kalau seniman nggak usah seniman aja sih. Sometimes kita Hmm. juga yang bukan di luar pelaku seni kan kadang suka ada ngerasa stuck di comfort zone gitu ya. Ya. Terus gimana caranya kamu bangkit dan ada nggak impact ke financial planning kamu gitu Hmm. waktu berkarir di bidang ini? Oke, ngerasa stuck itu manusiawi banget buat aku. Aku Yes. sering merasa stuck, Mm-mm. tapi aku selalu ngerasa stucknya itu is it a good thing or a bad thing gitu. Terkadang stuck Mm-mm. itu buat at least buat kerjaan aku ya, it's not always a bad thing gitu. Tapi Yes. for me personally, saat merasa stuck itu aku Mm-mm. merasa bahwa oh berarti aku terlalu sibuk sama apa yang aku kerjakan sekarang. Jadi which is sebenarnya Mm-mm. ada bagusnya, berarti aku sama kerjaan yang my current professions gitu, misalnya anggap aku berarti dalam setahun aku ngerasa stuck karena aku setahun penuh nyanyi gitu. Sebenarnya nggak jelek Yes. karena aku masih terus Mm-mm. bisa berkarya, terus bisa menghibur orang segala macam. Tapi ternyata ada dari sisi lain yang ternyata aku stuck gitu karena aku melakukan kegiatan yang berulang-ulang kali tapi secara terus-terusan gitu. Gitu. Sekali lagi aku Mm-mm. ngerasa comfort zone itu
bisa baik bisa buruk gitu. Aku nggak ngerasa comfort zone itu selalu buruk gitu. Tapi kalau misalnya aku ngerasa comfort zone-nya itu sudah notabene udah agak buruk gitu, aku ngerasa berarti aku sudah uh, berada di lingkungan yang itu aja. Means aku harus bisa break lingkungan aku gitu. Bisa dari rutinitas, bisa dari pertemanan, uh, hobi baru. Pandemi kemarin aku sempat stuck, aku akhirnya cari hobi-hobi baru. Misalnya aku jadi kayak, oh aku pingin lebih aktif yang aman gitu, outdoor activities aku naikin, aku banyakin. Jadi aku ke Curug, aku naik sepeda, aku misalnya waktu itu sempat kayak olahraga lain yang aku ternyata ketemu sama beberapa orang-orang baru, komunitas-komunitas baru juga di sana yang aku mendapatkan banyak insight tentang ya apapun yang terjadi di hidup mereka, dan itu membuat aku apa ya, inspired in a way gitu. Jadi itu si kuncian aku, dan papa aku juga selalu bilang, whenever you feel stuck, it means that you hang out with the same environment. Jadi what you need to do is break the cycles, break your routines, meet new people gitu biasanya gitu. Ya, benar banget tuh. Ini by the way, yes. sorry banget Mbak Anggi, aku ini Instagram aku kan emang isinya fun ya, tapi ini komen-komennya luar biasa serius. Aku mau tepuk tangan dulu untuk semua yang komen. Ini serius banget, banyak semuanya kan? lu keren. Banyak banget aku kayak wow, kalian semua ya luar biasa. Admin di sebelahku udah catet-catet tuh kira-kira pertanyaan mana yang menarik untuk aku bacain. Oke, sabar sebentar ya sahabat LPS ya. Jadi tadi aku mau simpulin. Once you have to meet new people to explore passion. Jadi bukan hanya new passion, tapi sebenarnya passion lo yang udah ada, dengan lo diskusi dengan orang baru, mungkin banyak menampilkan banyak ide gitu ya, supaya passion lo tuh juga lebih makin berkembang, atau ternyata pasti sadari, ternyata ada possibility yang baru nih gitu ya kan. At the end, itu adalah pilihan teman-teman semua untuk mencari atau menekuni passion kalian, as long as you can survive with your passion dalam keuangan. Nah, ini nih terakhir ya, sahabat LPS, sebelum aku memilih pertanyaan. Sorry ini aku suka ngakak sama komentar-komentar kayak katanya yuk rebuild image, terus kayak aduh lucu banget lagi menurut aku. Yuk bisa. Gemes-gemes ya? Sahabat LPS itu kocak-kocak banget. Emang selalu nungguin kalau lagi Ajilab tamu-tamunya siapa aja sih, karena suka DM gitu, mau ini dong kak gitu kan. Makanya menurut gue pas nih ngobrol sama Vidi sore ini terakhir nih, ini menurut aku lebih sensitif, tapi ini jadi pelajaran yang sangat penting. Fit, aku pernah baca di salah satu artikel, video itu pernah sakit ya kan, dan itu lumayan membuat video untuk sedikit step back ya kan. Wah ini sakit, aku sakit nih, berarti kan kamu harus break dulu sebentar di dunia karir. Dan sebagai seniman masih muda terus sakit, gimana tuh waktu itu mengelola financial planning? Udah menyiapkan seperti dana darurat lah ya, istilahnya darurat lah gitu. Nah ini sometimes pelaku seni gitu ya, euforianya waktu misalnya sudah sedikit maju atau sudah lumayan, then they are forget to prepare nih dana darurat. Nah mungkin Vidi bisa sharing deh gitu ke sahabat LPS terkait ini. Silakan Fit. Aku tuh beruntungnya adalah aku tuh bukan tumbuh dari keluarga yang mungkin secara finansial itu literate ya. I mean, my mom and dad obviously mereka they're hustlers dua-duanya. Mungkin mempunyai ilmu yang lebih dari itu gitu, dan itu semuanya aku beruntung sekali didapatkan dari ini. Lucu sih sebenarnya, aku dulu waktu pertama kali masuk industri musik, aku sempat ada pacaran sama satu orang, dan ibunya ini sangat amat pintar gitu. Jadi aku belajar dari ibu mantan aku pertama kali yang aku
belajar itu ya aku mulai melek ada yang namanya investasi buat aset Hmm. atau misalnya yang tadi Mbak Anggi bilang ada dana darurat gitu, dana aku yang tadinya cuma punya satu rekening gitu sekarang udah mengerti bahwa rasio-rasio rekening ini sebenarnya aku harus kayak berapa persen aku pilah-pilah untuk berbagai macam kegunaan gitu. Jadi dari sanalah aku mulai belajar gitu. So dari sana pun aku sudah mulai melek dan mulai mempelajari tentang asuransi juga gitu. Jadi Nice. aku, aduh nggak usah disebut ya guys. Aku, Ya, saya sebut. ya nggak usah disebut. Aku akhirnya di sana juga ya udah mulai mempelajari asuransi itu sepenting apa dan ternyata penting sekali. Jadi aku sudah mulai investasi di asuransi kesehatan dan jiwa tuh dari aku umur ya baru-baru masuk industri musik juga lah mungkin sekitar 5 tahun setelah itulah gitu. Jadi bersyukurnya aku waktu aku diberikan titipan kanker sama Tuhan itu yang memakan biaya sangat amat banyak itu aku tidak kehilangan sepeser pun uang dari tabungan pribadi aku karena aku udah punya asuransi dan aku memang mempunyai dana darurat untuk ya misalnya ada hal seperti ini terjadi gitu. Tapi untuk urusan kesehatan mungkin sekitar 95-98% itu udah di cover semuanya sama asuransi. So ya aku selalu bilang ini ada beberapa produk-produk keuangan yang menurut aku penting yang untuk dimiliki oleh anak muda dari usia dini gitu ya. Salah satunya adalah asuransi kesehatan menurut aku gitu. Jadi aku sangat amat terbantu karena wah Mbak kalau misalnya aku nggak punya asuransi kesehatan ya kan nggak ada yang tahu ya tiba-tiba aku yang anak masih muda dengan rasanya aku itu lifestyle-nya tuh sehat, aku nggak ada riwayat orang tuaku tahu kan. Jadi aku bersyukur aku belajar dari mantan ibunya mantanku itu dan aku punya asuransi itu karena wow itu aku di covernya bener-bener besar sekali. Aku nggak kebayang kalau misalnya aku tidak punya asuransi dari muda ya, itu preminya pasti udah jadi kayak sekarang bakalan gila-gilaan. Terus ya mungkin dulu aku ngeluarin duit sekian banyak untuk rumah sakit, itu pasti akan membuat aku ya udah sakit tambah stres juga lagi. Itu kan sesuatu yang kayak kita nggak pingin. Jadi mumpung masih muda sih kita semuanya ini mempersiapkan lah, memupuk di mana kayak produk-produk finansial dan produk-produk investasi yang dan mungkin lebih ini ya lebih mawas untuk mengeluarkan duit juga ya anak-anak muda sekarang kan kayaknya lifestyle yang penting lifestyle utama di sosmed keren gitu tapi nggak mikirin ke depannya seperti apa gitu ya itu sih yang kayaknya harus lebih dipikirkan. Ya, saya tadi pengalaman Vidi juga mengajarkan kita semua ya, sahabat LPS. Artinya apapun dana darurat yang kamu pilih, instrumennya apa, apakah itu asuransi, ataukah apakah itu investasi di bidang lain, ataupun sifatnya seperti tabungan, remember ya, pokoknya aku selalu ingetin nih ke sahabat LPS, di konten-kontennya LPS juga, please, jangan disisihkan pemasukan kamu, jangan disisakan. Jadi benar-benar kamu udah sisihkan dari awal gitu loh pemasukan kamu untuk dana darurat yang seperti ini sifatnya. Untuknya apalagi di bidang kesehatan ya, apalagi kita masih dalam kondisi yang tidak menentu ya. Tidak ada salahnya sahabat LPS juga mempersiapkan. Banyak yang serius-serius dari tadi pertanyaannya, jadi kayak sekali lagi terima kasih teman-teman sudah berkontribusi di live yang berfaedah ini, terima kasih. Thank you Vidi, banyak banget, aku sampai bingung milihnya. Oke, menarik nih dari Meira_kita. Tapi di bagaimana pos-pos pengeluaran yang sudah fix nih ya sebagai pelaku sendiri yang kakak lakukan setiap bulannya gitu. Apalagi sekarang Vidi sudah menikah ya gitu, pasti beda nih. Waktu single sama menikah kan udah pasti beda pos-posnya sebagai kepala rumah tangga dan pelaku sendiri. Coba kayak boleh di-share tipsnya. Sebenarnya to be honest sekarang tuh nggak terlalu beda karena semuanya sudah aku siapin sebelum aku nikah gitu. Jadi 2 tahun aku udah pindah rumah sendiri dan aku tinggal sendiri ini kan sebelum menikah aku udah tinggal sendiri. Jadi semuanya sudah di automate gitu rasanya, sistemnya udah automate. Jadi aku memang sudah memetakan
pengeluaran bulanan yang sudah pasti gitu, kayak ya pengeluaran rumah tangga lah seperti listrik, Mm-mm. internet, Mm. apalagi sih pengeluaran ya belanja Rutin ya, pengeluaran groceries, rutin. Yes. pengeluaran rutin ataupun gaji-gaji karyawan aku yang pribadi, Oke. transportasi segala macam tuh aku sudah Mm-mm. punya certain amount of apa ya, numbers lah yang aku tahu itu Mm-mm. untuk urusan rumah tangga gitu. Jadi Mm-mm. aku itu udah aku selalu siapin. Ada satu pos itu, satu lagi pos ini yang aku siapin tuh pos kedua tuh pos untuk cicilan-cicilan aku sebenarnya. Mulai dari credit Mm-mm. card sampai ya kalau misalnya aku ada aset-aset ataupun beli mobil segala Ya, macam tuh kredit ada di sini. yes, Satu yes. lagi yang ini rekreasional sebenarnya yang aku siapin. Hmm, Um, oke. aku tuh bukan tipe orang yang kayak belanja banyak, tapi aku adalah tipe Mm-mm. orang yang suka traveling banyak sebenarnya di luar pandemi Nah, ya sebenarnya. Nah, jadi yes. sebenarnya ini tuh aku siapin sebagai dana yang memang buat aku bisa melihat dunia gitu. Karena kayaknya aku ngerasa satu mimpi aku di dunia ini sampai aku masih masih bisa bernafas dan masih hidup itu adalah untuk bisa lihat dunia. Jadi ini adalah dana mimpi aku untuk bisa kemana-mana gitu. Hmm. Sisanya aku ada beberapa pot kecil yang isinya Mm-mm. untuk ya tadi ada dana darurat Mm-mm. untuk kayak apa sedekah juga aku udah iniin, Ya. sama satu lagi itu untuk investasi. Investasi itu as in Hmm. kayak aku lumayan sering untuk masukin ke stok sama juga ke kripto. Jadi Oke. sisanya ada 4 pot kecil yang aku memang pisah-pisahin gitu. Tapi 3 pot besarnya ya itu yang tadi. Oh, oke. Jadi kita ngelihat Banyak ya. Vidi tuh punya ya banyak which is good gitu kan. Kita semua Iya. masih punya mimpi di selain di karir gitu kita juga pengen misalnya pengen liburan. Jadi udah ada pos-pos tersendiri yang kita sisihkan untuk Ya, memenuhi keinginan kita itu which is good. Jadi ya, apapun karir yang sedang kamu jalani sekarang nggak mesti pelaku seni ya, dengan kamu passion dan bekerja keras kita bisa gitu untuk memenuhi si pot-pot tadi supaya bisa ya, tercapai. Kayak Vidi kayaknya ya. seru banget jalan-jalan nih kemarin aku lihat ke Nah, tahu nggak teman-temannya. kenapa? Karena Yes. pot yang ini tuh gede banget, 2 tahun Hmm. nggak ada yang ketemu orang. Karena Jadi kayak kemarin iya akhirnya iya iya bisa akhirnya bisa kemarin bisa jalan-jalan. jalan-jalan. Iya iya Iya, iya. Karena 2 tahun kita kan susah ya mau jalan-jalan nggak kayak bisa, nggak bisa mikirnya banyak kemana-mana. bisa. Oke oke Tadi juga ada nice nanya nice. tuh liburan kakak tuh pakai tabungan atau enggak? Aku nggak pakai tabungan pribadi. Aku emang Ya. pakai si rekening yang memang untuk si jalan-jalan itu. Jadi Jadi emang udah jadi ketaker. dipisahin. Iya, Ah, ketaker. good Jadi kayak good. oh ini punya uang segini bisa jalan-jalan kemana, Mm-mm. berapa lama, mau se Hmm. fancy apa atau mau se Ah, 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 backpacker apa gitu. Jadi bisa ah, ketahuan ah, ah. dari rekening itu bisa ada uang berapa ya Iya iya iya. kira-kira gitu. Jadi nggak ngoyo liburan juga nggak yang Bener bener boncos bener. gitu tiba-tiba Jadi pulang gitu. iya iya. Berarti tuh video tuh emang well prepare banget dan ini pelajaran banget nih buat teman-teman pelaku seni ya gitu. Jadi kadang tuh pelaku seni kan identik gitu ya. Ya udah kita let it flow aja, jalin aja gitu. Nggak harus pelaku seni sih. Banyak juga karir-karir lain yang kayaknya udah deh kita kerja aja gitu ya untuk memenuhi. Sebenarnya banyak loh pos-pos yang bisa kita penuhin gitu ya. Mhm. Dengan yang penting well prepare gitu. Wah, Vidi Iya. keren banget sih. Aku jadi terinspirasi. Aku Hah? akan bikin post itu Iya, untuk post jalan-jalan. Oke, penting tuh. next. Ini penting banget, penting banget. Banyak banget wisata-wisata, nggak usah harus ke luar negeri ya, di Indonesia juga banyak banget yang mesti kita explore, bener nggak, Fit? Oh banyak, banyak. Aku selama 2 tahun Oke, terakhir nggak bisa keluar negeri juga ke Indonesia beberapa tempat juga. Wah, bener. happy banget, Hidden happy gemnya banget banyak ya. Hidden gemnya ternyata banget, banyak ya. banget, Banyak banget. banget. Aduh, seru deh. Aku juga nggak sabar nih buat siapa yang liburan. Oke, next. Ya ini ya. Oke, dari lost.atsia. Kak Vidi, Mhm, gimana sih caranya kita sebagai anak muda yang belum tahu arah mhm, atau ikut-ikut aja, itu mhm, dapat memanage keuangan kita. Seringkali kita mengeluarkan keuangan itu yang tidak sesuai dengan sasaran. Mungkin tadi udah diserempet mhm, sedikit ya, kalau Vidi itu emang orangnya well prepared. Tapi kan bisa aja di fit di tengah jalan, ya namanya juga ya banyak sekali godaan-godaan. mhm, mhm. Misalnya goda-godaan naro-naro barang-barang di keranjang belanja gitu ya misalnya. Atau Ya. ada di tengah jalan kayak, ih ada sesuatu nih kalau cewek nih, aduh sesuatu yang lucu nih gitu ya.
Tuhan itu menjadi prioritas buat aku karena aku tahu aku tuh mimpinya tuh lebih suka traveling gitu, lebih suka Hmm. jalan-jalan. Tapi kan mungkin buat beberapa orang prioritasnya berbeda. Hmm. Mungkin nggak bu, ada yang Hmm. teman-teman di sini ada yang berbeda sama aku. Pasti banyak yang beda sama aku. Misalnya prioritasnya Hmm. ada yang untuk cicilan rumah gitu, atau misalnya untuk Hmm. ada juga yang maybe masih terjebak sama sandwich generation. Maksudnya ada yang harus ternyata nih memang uang Yes. untuk orang tua gitu atau untuk anak-anaknya Hmm. gitu. Jadi Hmm. berbeda-beda gitu. Jadi prioritas aja gitu. Mana yang kira-kira paling penting? Oh ini kan primer ya. Yang tadi yang pertama kan primer ya, Ya, kebutuhan kayak ya. seharian kita gitu. Which is ini Hmm. menurut aku nggak ada kompromi. Ini demi kemaslahatan kesejahteraan kehidupan pribadi ini harus ada gitu. Nah yang kedua Ini tadi kan penting banget. aku penting. Yang ini kan cicilan kredit segala macam juga itu kan prioritas aku Hmm. juga untuk bisa melunasi setiap Hmm. bulannya gitu. Nah, sisanya Hmm. tuh apa prioritas apa lagi yang penting buat kalian. Jadi set the priority dulu dari atas sampai Hmm. bawah ditulis aja kadang kalian tuh sebenarnya Hmm. pengeluarannya ada apa aja setiap bulan Hmm. di listin aja gitu. Jadi lo taruh duitnya tuh kalau misalnya kita mau ngomongin persentase misalnya sebulan gitu lo mendapatkan uang 5 Hmm. juta gitu. Misalnya berapa puluh Hmm. persen untuk pot satu, berapa puluh persen untuk pot dua, habis itu makin makin ke bawah makin yang prioritasnya makin minim, ya lu presentasinya paling Hmm. kecil gitu. Dari situ lu bisa tahu Oke. uh, lifestyle. Kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kebablasan tuh gara-gara cuman lifestyle gitu. Yang Hmm. Hmm. kebanyakan Benar-benar. ini ya, kebanyakan dari apa yang aku tahu ya, itu kadang nggak penting Hmm. gitu. Tapi kalau misalnya lu udah takerin dan lu ternyata direct di pot itu gue gak ada duit, jadi gue nggak bisa kesana lifestyle dulu gitu Hmm. misalnya. Itu kan Hmm. jadi kayak ketakar kan, jadi Hmm. lu Hmm. akan Hmm. meminimalisir sendiri apa namanya kebablasan itu kalau misalnya lu sudah bisa mentakar pengeluaran lu tuh per bulan tuh apa aja sih gitu. Oke, oke. Berarti set your priority based on needs, bukan wants. Needs. Jadi Oh, definitely. kebutuhan. Benar-benar bukan Ya. keinginan. Karena kalau keinginan tuh banyak, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Gini, Banyak. kita Tapi kalau based, anak muda itu eh, kebutuhan dulu, keinginan tuh benar. uh, comes later lah, nanti lah. Kalau misalnya Eh, kita udah bisa dibilang ya financial freedom, apapun apapun tuh angkanya, baru keinginan-keinginan yang terserah dan tersier itu baru kalian serah deh gitu. Tapi kalau misalnya sekarang Iya, jangan iya. dibablasin dulu gitu. Anak muda Benar-benar, tuh benar. butuh nabung, guys. Benar, guys. Ternyata itu nggak seindah yang ada di dunia dunia sosmed ya, semuanya based on needs gitu, your wants Semua boleh orang, di list gitu, ya benar nggak? betul. Semua orang Bisnis gitu ya. Itu udah juga merupakan strategi untuk mempersiapkan dana pensiun. Oke. Dis- um, dana pensiun aku persiapkan semuanya itu sebenarnya dari malahan dari kebanyakan bukan langsung dari musik aku gitu. Sebenarnya salah satu Hmm. mimpi besar aku nantinya sebagai seorang musisi adalah aku bisa bermusik tanpa aku harus memikirkan aku mendapatkan uang atau enggak dari sini. Tapi Yes. aku bisa mendapatkan uang dari tempat lain gitu. Jadi what I Oke. am doing now sebenarnya adalah ya mumpung masih bisa berkarya terus-terusan sekarang di industri, masih bisa dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa bekerja dan mendapatkan pemasukan dari passion aku ini, aku terus dari produk-produk itu semuanya bisa saham, bonds segala macam gitu. Oke, oke. Nah, itu good point banget ya. Jadi juga sekarang mencoba berbagai macam possibility lah untuk bisa lebih
settle sehingga passion Vidi di musik itu bukan menjadi suatu pegangan sebagai sumber utama gitu ya Fit ya di finansial gitu. That's why makanya Vidi sekarang tuh udah melebarkan berbagai macam possibility. Aku ngeliat punya bisnis, lagi nyobain podcast, ya right? Terus dan bisnis juga harus bisnis yang lu suka gitu, jangan cuma gara-gara lu ikut dan lu nggak ngerti bisnisnya terus lu ikutan apa maksudnya jadi sok-sok ikutan bisnis karena semua orang berbisnis gitu. Harus something yang emang lu suka dan lu mengerti dan lu pingin dan lu ngerjainnya itu nggak beban gitu. Jadi aku semua bisnis aku yang aku invest in juga semuanya tuh pasti aku harus suka dulu dan aku harus passionate juga dulu di dalam apa namanya bisnis itu gitu. Itu segitu sometimes orang kalau ngelihat passion itu ya udah kayak di satu bidang aja gitu kan. Padahal sebenarnya sahabat APS gitu ya, mungkin yang sekarang jadi pelaku seni dan lagi menekuninya gitu ya. Bukan berarti kalian ada di comfort zone itu, tapi kalian juga harus banyak ngobrol. Tadi kayak Vidi cerita, banyak ngobrol sama senior-senior Vidi di dunia seni, atau mungkin yang di luar seni untuk mencari possibility-possibility yang ternyata banyak faedahnya istilahnya ya, untuk mengembangkan yang lain. Bener nggak? Iya. Aku jadi mendapat dan apalagi aku ngerasa sekarang tadinya tuh aku pikir passion itu tuh adalah sesuatu yang inherent gitu. I mean dari kecil dulu aku merasa passion aku di musik karena mamaku adalah guru piano gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak aktivitas, passion itu tuh bisa dicari dan bisa dibentuk gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa dia ada yang nanya soalnya aku nggak punya passion Kak, tadi aku lihat kayak cuma komen itu doang. Buat apa kalau misalnya lo nggak punya passion, tandanya lo bergaul di lingkungan yang salah. Jadi cari terus lingkungan baru sampai lo menemukan kayak ternyata gue suka lagi melakukan ini. Ternyata apa yang teman baru gue lakukan di sana kayak gue tertarik dia melakukan itu juga. So that means kayak it's a potential of a new passion kan sebenarnya buat lo gitu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa lo stucknya tuh lebih kayak gue nggak tahu lagi gue suka apaan dan gue nggak tahu gue passionate di mana gitu ya. Itu tandanya I think you're hanging out with the wrong circles gitu. Iya, benar. Tadi pertanyaan itu sebenarnya udah menjawab pertanyaan aku tadi. Emang segitu relate-nya passion dengan realitas hidup sekarang ini gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian merasa stuck gitu ya, atau bahkan tadi ada beberapa yang aku masih bingung dengan passion aku nggak punya passion dan lain sebagainya, dan berarti bukan harus kalian diem gitu, kalian harus go out gitu ya, looking new opportunities, looking new circle gitu ya, even mungkin bisa ngobrol sama parents juga, sama orang tua, sama keluarga kita yang lain, right? Jadi bisa membuka diri lebih untuk mendapatkan masukan yang banyak, dan itu akan membuat kalian bisa mengasah passion kalian. Insya Allah semoga bisa menjadi karir seperti yang Vidi lakuin sekarang. Oke, ini sedikit melenceng dari dunia finansial, tapi menurut aku ini penting karena aku ngelihat niche diri kamu untuk have fun, waras, penting. dan senang-senang gitu. Bukan senang-senang sih, artinya ya pandemi kan siapa yang nggak bikin kita menjadi lebih pressure ya. But please share, bagaimana kamu bisa mewaraskan dirimu, have fun dalam situasi seperti ini, please. Senang sama happy itu aku selalu ngerasa itu mindset gitu. Ini contoh ya. Aku kemarin sempat main badminton sama Raisa. Kita bangun pagi untuk main badminton dengan persiapan yang minim. Persiapan minim means kita pada bawa raket dan kita cuman bawa satu box shuttlecock. Dan yang di bawah shuttlecocknya tuh jelek. Jadi kita tuh bener-bener ngerasa, wah kita udah bangun pagi, udah kayak sebenarnya malas-malasan tapi kita mau olahraga. Tapi kita nggak bisa main karena koknya jelek banget. Jadi bener-bener nggak bisa main. Koknya tuh kayaknya ya belinya tuh KW 4.000 kayaknya. Soalnya kayak jadi koknya tuh bener-bener kayak nggak bisa terbang gitu. Kita bete banget. Itu sedih, bete, marah, ada marahnya karena kesel karena udah pagi-pagi, bangun pagi, udah nyampe sini, udah bayar lapangan lumayan mahal, kita nggak bisa main gitu, bete kan. Nah, tapi ada saat tiba-tiba aku ngerasa kayak
ngomong sama ya Raisa, ya Hmm. kita happyin aja, kita paksain buat happy gitu. Mm-mm. Akhirnya kita happyin tuh Mbak Anggia, bener-bener di Mm-mm. happyin wah kita bikin, wah pokoknya setiap kali mau nge-talk, boy kita sambil squat ya, sambil squat biar kita ada olahraganya, oke, jadi sambil squat, terus kayak akhirnya kita main jarak, karena kita ini net, ini kita berdua nih, karena koknya jelek kita mainnya jarak deket kan, wah Dekat-dekat. jarak deket tuh kayak sambil kayak wah pokoknya gimana caranya biar kita happy, dan kita happyin, kita paksa happy untuk 10 menit, dan itu beneran the rest of the day aku happy, karena happy-nya tuh kita Oke. akhirnya kita mindsetnya kita ubah kayak oke, kita mau happy, kita nggak akan biarkan situasi yang menyebalkan ini membuat kita nggak happy hari ini, enggak, jadi kita akan terus happy, kita akan bikin ini happy. Jadi happiness itu bisa dibikin menurut aku, karena yang bikin tuh mindset kita sendiri. Dan aku adalah tipe orang yang kalau misalnya memang ada keterpurukan atau misalnya tragedi drama di hidup ini, langsung mencari gimana caranya biar membuat ini as fun as possible gitu. Even though harus dilewati, bukan kita sweep all the problems under the rug, no. Tapi kayak how to at least get through with it in a fashionable way gitu, kayak lebih seru aja gitu. Iya, benar. Berarti it's all mindset, happiness, or apapun yang kita laluin sekarang, passion kamu yang mungkin sekarang lagi ngerasa stuck, semuanya ada di mindset, ya kan? Iya, Cuman dan sedikit, itu back up sedikit, ya kan? Tadi diceritakan kayak, ya udah deh, nih bete banget kayak gini, tapi ya udah, lama-lama kalau di kayak gituin terus akan bete for the rest of the day gitu. At the end harus kita sendiri yang menciptakan gitu, happiness, terus semangat, ya kan, bangkit, itu semuanya all on your mindset. Even Oke, saat jadi aku sakit, sebenarnya ngesehat-sehatin diri itu dari sini, kayak enggak bisa sehat. Jadi kalau misalnya badan lo ngerasa lo bisa percaya sehat, badan lo akan lebih semangat lagi untuk kayak melawan semua penyakit di dalam gitu. Nice, itu penting banget sahabat LPS. Ayo semangat yang sekarang lagi perlu mencari rutinitas baru, yang kata Vidi bilang semuanya ada di mindset kita, ya. Oke. Udah sebentar lagi, aku nggak mau selesai dong ngobrolnya, seru banget. Oke. Kita nggak kerasa ya. Iya, nggak kerasa banget ya, udah ngobrolnya udah seru banget soalnya. Fit, ceritain dong support system kamu yang sekarang di sekitar kamu, ya, yang selama ini berjasa. Satu. Terus yang kedua, yang mungkin nyentilin kamu, ting gitu, Fit, back on track. Itu boleh siapa ceritain dong ke kita, dan apa jasanya ke kamu? Wah, kalau udah di tahap hidup aku sekarang sih, aku udah lumayan mempunyai orang-orang yang mempunyai beda fungsi ya. Maksudnya, apa tuh beda fungsi? ya, I mean like, kalau misalnya dari keluarga gitu, misalnya ngomongin keluarga, my parents, my brother, itu mereka ada yang namanya unconditional love lah. Jadi aku ngerasa punya the kind of support, the kind of love dari mereka gitu. Beda lagi dari misalnya, well, nggak terlalu beda sih. Sekarang kayak aku punya Sheila gitu ya, istri aku juga ngerasa I have an endless support and unconditional love dari orang itu gitu. Tapi kalau misalnya aku mau lebih objektif lagi gitu, karena aku ngerasa kalau misalnya udah ngomongin istri sama orang tua dan adik-adik itu udah lumayan, udah subjektif lah, kayak nyokap kan selalu juga bilang kamu anak terganteng sedunia, tapi kan belum tentu ya kan. Tapi kalau misalnya aku mau yang lebih benar, tapi kalau misalnya aku butuh support yang lebih objektif, I have several best friends yang aku tahu aku akan selalu run into them gitu. Jadi aku udah punya aku punya dua sahabat yang aku selalu datengin gitu kalau misalnya aku kenapa-napa, itu sama mereka gitu. Ada juga tapi beberapa sahabat yang aku datang kalau misalnya aku butuhnya yang lain juga. Jadi aku sepanjang tahun ini, beberapa tahun terakhir ini, aku lagi dalam journey untuk lebih mengenal diri sendiri, dan saat mengenal diri sendiri itu, diri ini butuh beberapa needs dari social needs, dan social needs itu nggak cuma satu orang, nggak cuma aku bebankan ke satu orang, misalnya aku cuma ke Sheila doang gitu, nggak. Tapi ternyata saat aku lagi di situasi A, aku butuh A gitu. Situasi B, ternyata aku butuhnya yang lingkungan yang berbeda. Jadi support system aku banyak. Aku bersyukur mempunyai orang-orang luar biasa di sekeliling aku, including my team dan including my friends gitu. Jadi mereka definitely have a really big role lah di hidup aku gitu. Nice, itu berarti memaintain ya dunia social life kita yang sekarang mungkin terbatas karena pandemi, ya kan, ketemu doesn't mean kita nggak bisa reconnect dan kayak tetap mendapatkan support gitu. Ya, setuju banget. Mungkin
ada beberapa pertanyaan yang belum aku tanyain, tapi aku mau tanya, Silakan. Fit, kalau misalnya once lo lagi kayak stuck tadi ya, gitu. Mhm. Apa sih rutinitas yang tadi mungkin 2 hari off itu, what you Mhm. do gitu? Apa aja sih Aku yang udah kamu lakuin pasti untuk dapat harus inspirasi keluar. kan? Kadang, Mhm. oh Aku oke, keluar. harus keluar Heeh. rumah, harus Mhm. at least nyentuh alam sih. Mau itu kalau misalnya di Oh, Jakarta, aku cuman kayak misalnya ke Curug gitu misalnya, aku trekking gitu, mhm. aku Mhm. tentuin kaki, aku kena air, kena tanah, kena melihat apa, kelihatan pemandangan dari bukit gitu. Atau misalnya Oke. kalau misalnya aku mempunyai ya uang dan waktu lebih, misalnya aku butuh ke pantai gitu, mungkin Hmm. ya bisa ke Bali atau aku ke Sumba atau ke Mhm. Sumbawa. Jadi Mhm. aku anaknya very outdoorsy dan aku sangat amat Mhm. merasakan aku itu kalau misalnya setiap kali aku reconnect sama alam, aku ke recharge gitu. Mhm. Jadi kalau ya Oke. teman-teman follow Instagram aku sih kayak kalau Mhm. tipe liburan aku yang normal, bukan yang kemarin aku sebulan di US itu, sebenarnya aku lebih Mhm. tipe orang-orang yang cari tempat outdoor sih, yang ada aktivitasnya gitu. Gitu. Untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi benar ya. Karena Karena kan aku ya, anaknya suka suka sama mhm. kegiatan-kegiatan yang outdoor. Mhm. Aku suka snorkeling, aku suka hiking, aku suka trekking, aku suka lari, aku suka sepeda. Yes, Jadi kayak aku butuh melakukan itu sih gitu. iya. Dan biasanya habis itu kayak recharge tuh dapat inspirasi-inspirasi baru gitu ya. Minimal Iya, untuk mhm, sebenarnya inspirasi itu memenuhi bukan passion. nggak not necessarily aku dapetin di sana, tapi kalau misalnya Mhm. at least akunya happy dan akunya damai, jadi lebih damai dari situasi aku sebelumnya, lebih gampang untuk mendapatkan inspirasi dibandingkan keadaan aku mungkin yang lagi riwet di Jakarta gitu. Bener banget nih. Nah itu sahabat LPS, tips-tips dari Vidi. Nah, jadi bagi kamu yang sekarang lagi mungkin perlu sedikit refreshing, kan? Nggak perlu misalnya keluar kota, bisa just sedikit keluar rumah, ya kan? Do Mhm, aktivitas yang bikin kamu happy, gitu mhm. kan? Apapun yang nggak bisa bikin kamu happy, mindsetnya harus dibuat happy, ya. Then you got Yoi. the new inspiration. Okay, maybe this my last question buat Vidi. Mhm, Apa definisi, oh aku sebutin dulu namanya ya, dari oke. Azara Sara. Oke, Kak Mhm. Vidi, apa definisi bahagia kakak di urusan Wow. finansial? Di urusan Oh, dalam finansial finansial. nih. Ah, ah. Hmm, definisi bahagia aku sebenarnya tahun ini sih, semoga tercapai ya. Aku pingin Ah. udah nggak terlalu memikirkan eh, akan cicilan. Uh, Sebenarnya salah satu mimpi besar aku everybody's tahun dream. 2022. Iya, pingin bebas dari yang namanya debt dan kayak credits gitu. Jadi Ya, ya. pinginnya selesai semuanya dan dari situ aku pingin. Soalnya kan rasanya ya kerja keras Mm-mm. tiap udah berapa Mm-mm. tahun terakhir, tapi setiap kali kerja keras tuh memang selalu terpotong banyak untuk cicilan gitu. Itu nyebelin ya sebenarnya. Kayaknya bahagia Iya, aku kalau iya. misalnya cicilan itu sudah tidak ada. Jadi aku lebih bisa Yes, yes. ngembangin pot aku. Ini kan pot ini kan udah normal ya. Yang Ah, kedua ini kan ah, yang gede nih cicilan. Yang ketiga ini kan ah, traveling. Jadi kalau misalnya ini hilang, ah, ah. ini makin gede gitu. Jadi aku bisa lebih jalan-jalan Bengkak. gitu. Iya, benar-benar. Nah, ini sahabat LPS dan anak-anak muda nih, ini mungkin Vidi Aduh, juga sorry. bisa ngasih 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 ini ya, ngasih ngasih insight gitu. Jadi once you decide ingin memiliki kredit atas sesuatu, apapun itu bentuknya, ya, Mhm. dan benar kata Vidi bilang, itu adalah tanggung jawab yang besar juga untuk memenuhi cicilannya gitu ya. Jadi Oh. jangan memutuskan untuk memiliki kredit A misalnya, tapi Aha, secara pemasukan kita juga belum bisa memenuhi itu gitu. Jadi kayak seakan memaksakan dan akan berat buat betul, kamu gitu. Padahal yang tadi Vidi betul. bilang banyak pot yang sebenarnya based on your priority needs itu perlu terpenuhi gitu. Betul. Banyak sahabat Aduh, ada APS yang Aul lagi sekarang nih. ada siapa tuh Nggak temen apa-apa. kamu? Iya, Mbak Aul Ada ngapain yang sih Aul? banyak 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 priority needs kamu yang perlu kamu penuhin gitu ya, Iya, instead betul. of kamu Prioritas. memaksakan diri untuk memiliki kredit yang ternyata secara pemasukan kamu belum bisa memenuhi gitu. Nah, Aku punya cerita Mbak Anggia dikit. Dulu aku boleh dong, punya sharing dong. sopir Hmm, yang hmm. cicilannya gede banget. Aku pikir buat rumah kan, buat soalnya Ah, kalau ah, at least di definisi kamus aku ya, kalau misalnya punya hmm, cicilan itu adalah aset dulu, baru yang lain-lain gitu ya. ah, Dia punya ah, cicilan banyak banget untuk hmm. motor sama HP yang motor kalau motor yang biasa nggak apa-apa deh. Ini motornya motor-motor sok keren gitu sama HP yang kayak, hah lu pakai HP begituan? Gue
Maksudnya Iya, iya, iya. kayak nggak sesuai dengan, kan aku yang gaji gitu kan, maksudnya aku kayak Iya, lu dari iya, iya, iya. mana duitnya gitu, oh nih nyicil gue, kayak Heeh, heeh, nyicil lu beginian, lu belum punya rumah, mau rumah dulu, kayak kadang tuh heeh. kayak Iya, keren-kerenan iya, iya, dulu benar. baru ini, wah baru Hmm, aduh itu keren-kerenan benar. itu tuh yang harus lebih dikurang-kurangin kali Ih, ya gitu. iya, iya, benar-benar. Itu ya anak-anak muda itu selalu kayak ada di stuck itu gitu ya. Pengennya tuh kelihatan keren gitu ya. Padahal sebenarnya ya needs kamu tuh belum. Tapi bukan berarti kredit itu tidak baik ya. As long Betul. as, makanya aku bilang, as long as kamu bisa bertanggung jawab once you decide untuk memiliki kredit, berarti Ya, kamu udah mulai memplotkan pemasukan kamu untuk memenuhi kewajiban kamu untuk kredit. betul Jadi jangan sampai itu malah menyusahkan kamu di masa depan. Nah, nanti betul, mungkin aku akan setuju sedikit banget. singgung Mhm, apa itu namanya kredit macet karena memiliki hmm, kredit macet itu menjadi syarat penjaminannya LPS waktu amit-amit misalnya bank yang kamu simpan uang tabunganmu ditutup gitu. ya, Jadi sahabat LPS perlu aware juga nih terkait hal ini. Oke, ya, Fit, aku udah gak kerasa tiba-tiba kayak ngobrol udah lama banget. Padahal kayak ya. masih banyak banget yang bisa ditanyain, sahabat LPS. I'm so sorry kalau misalnya banyak pertanyaan yang belum aku tanyain. Tapi aku kita selingin sedikit ya dengan permainan ice breaking, cie. Biar Boleh. teman-teman sahabat LPS Ini punya. komen-komennya nyebelin banget. Kayak, ini tapi aku Mbak aku Aku ini baca ya, apa? apa namanya, lumayan oke ya image-nya dari awal live sampai sekarang agak lumayan terjaga ya, kayak elegansinya ada ya. Kayak gitu. Legasinya ada, but you are kan gitu. Maksudnya lo emang mau manage finansial lo steady itu gitu deh is Oke. important dan Sukses semoga guys, sukses. tadi bilang yang ya harus memotivasi kan jadi memotivasi Ya. anak-anak muda nih ya sekarang lagi menekuni Seriman untuk ya udah ikutin aja passion lo nggak usah ragu ya kan yang penting Mhm. yakin dan nggak boleh berhenti belajar. Oke, Iya. kita main disordered ya, quick question. Oke, Let's go. you This or ready? that ya. Oke, Oke. yes, A or you pick A or B gitu ya. Oke, Mhm. cover song or new single. New single. Oke. Kita tunggu ya new single yang baru. Aku udah denger Yoi. sih new single kamu yang buat Istri Tercinta. Aduh, manis Dara banget ya. sih. Dara, Jangan so lupa ya guys, dengerin nice. Dara di semua digital streaming platforms di mana-mana. Iya, Iya. lagunya begitu menyentuh. Aduh, happy banget. Oke. Terima Kedua, kasih. biola atau Mhm. piano? Waduh, piano deh, Susah ya? piano. Piano Even though ya. aku biola dulu sempat kayak lumayan menekuni banget, tapi piano darah daging jadi kayak piano. Piano. Oke. Oke. Mhm. Ini mencoba eksperimen baru ya. Solo atau band? Solo sih. Solo Even ya. even though aku Eh, tuh kalau manggung kemana-mana sama band aku namanya Banana. mm, mm, Shout out untuk Banana, eh. karena kita semua suka pisang. Hai Banana. Oke. Nah ini kesukaan masa kecil, Mhm. Hamtaro atau Shinchan? Shinchan, Shinchan. Shinchan. Aku juga pun Tahu Shinchan nggak banget siapa ya yang ngisi kita. soundtracknya Shinchan? Siapa? Lagunya Aku nggak tahu. My Wife. Tidak. Oh Nggak ada sih dia really? datang sini sih. Iya, dari Oh maksudnya dia. really? Iya. Serius? Hamtaro juga ya. Sayang, hai. Serius? Tolak. Hey Dara, it's okay. Tapi Ya. iya, serius. Mm-mm. Oh, aku baru tahu. Nice. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang Itu lagu, asing. Gitu. itu lagu kita banget ya. Lagu di hari Yoi. Minggu pagi banget. Minggu Asli. pagi banget di RCTI Lagu jam Minggu 10. pagi banget. Mantap. Aduh, itu masa indah banget kayak no beban. Oke, last question. Hmm. Film or teater? Uh, aku suka teater. More Oh, specific, aku suka Broadway shows. Jadi teater, aku anak teater banget dulu. Maksudnya suka banget sama iya. Broadway. Aku dulu pingin banget menjadi penyanyi Broadway, tapi ya Heeh. nggak di New York. Jadi aku ya udah nggak apa-apa. Berarti Gitu. kalau kamu tertarik ada dong sedikit bakat-bakat acting, ya kan? Udah mulai dicoba tuh. Ya. Ya nggak sih? Ya. Aduh, aku acting cuma sekali pernah
dulu, tapi kayaknya ngerasa pingin nyanyi aja lah. Oh, oke, oke, oke. Sip. Vidi, thank you a Ya, lot atas sama-sama Gia. kesediaannya. Salam untuk Sama-sama. istri tercinta. Oke, sukses Terima kasih. karirnya, Semoga kita bisa bisnisnya. bertemu secepatnya ya sama Insya Allah, teman-teman insya LPS juga. Udah Allah. Ya, rindu salam sekali untuk semua dari. bisa manggung-manggung Iya lagi. Semoga banget. bisa manggung lagi ya kita ya. Ketemu di Insya panggung Allah, insya lagi ya. Allah, insya Allah. Kita semoga bisa ketemu lagi, bisa menikmati musik-musik hipnya. Yes, please. Yes, please. Jadi thank you banget sharing ilmunya, tipsnya, sahabat LPS yang lagi menekuni seni, apapun itu, belajar dari Vidi yang sangat faedah ini. So, follow your dreams, follow your passion, gak usah takut, jalanin aja. Set your Ya, priority based on needs dan ya. your happiness on my side. Bener nggak? Ya kan? Oke, thank you, Thank Vidi. you Mbak Gia sekali The lagi. best of Salam luck buat for teman you. LPS ya. Siap, sehat-sehat semua teman-teman ya. Yang Bye. udah komen terima Yes. kasih. Sampai ketemu secepatnya kita ya. Sehat-sehat semuanya. Oke, bye Vidi. Thank you a lot. Bye-bye. Sahabat LPS, terima kasih banyak. Sore ini kita ngobrolin seru banget sama Vidi, one of our guest, dan kita happy banget. Banyak banget ilmu-ilmu berfaedah yang bisa kita ambil, dan aku nggak bosan-bosannya untuk sampaikan kepada kalian. Jangan lupa sisihkan pemasukan kamu dan masukkan ke dalam tabungan, ya, karena simpanan kamu, tabungan kamu, giro kamu, deposito kamu aman di bank karena seluruh bank yang beroperasi di seluruh Indonesia kita jamin. Nah, banyak nih pertanyaan yang masuk, Kak, kapan sih simpananku dijamin LPS? Nah, sahabat LPS, simpanan kamu akan dijamin LPS saat bank kamu dinyatakan dicabut izin usahanya atau kita kenal namanya bangkrut oleh otoritas pengawas. Jadi kalau sekarang bank kamu masih aman dan beroperasional dengan lancar, sahabat LPS nggak usah khawatir, tetap terapkan syarat penjaminan 3T. Aku remind lagi, yang pertama, simpanan kamu harus tercatat di bank. Yang kedua, tingkat bunga simpanan penjaminan kamu tidak boleh melebihi dari bunga penjaminan LPS yang ditetapkan. Yang ketiga, nah ini nih tadi yang terakhir kita sempat bahas sama Vidi. Kalian tidak boleh memiliki kredit macet. Jadi bertanggung jawablah kepada financial planning kamu. Oke, sahabat LPS, udah di sisa sesi kita. Aku mau remind, jangan lupa follow semua platform sosmednya LPS karena kita memiliki konten-konten yang sangat berfaedah untuk kehidupan kamu, untuk financial planning kamu supaya lebih well managed. Terus jangan lupa kunjungi website LPS di www.lps.go.id. Kamu bisa melakukan simulasi penjaminan syarat penjaminan kamu, apakah simpanan kamu dijamin LPS atau tidak, bisa cek di situ. Terus yang kedua, aku punya aplikasi juga bagi sahabat LPS yang ingin mengklaim simpanan tidak layak bayar. Boleh juga dicek di website kita. Kita punya semua, oke? DM Instagram kita. Kira-kira bulan depan mau ngobrolin soal apa? Pengen ngobrolin sama siapa? Nah, jangan lupa DM kita ya. Makasih banyak. Terima kasih sore ini udah ngobrol-ngobrol sama aku sore ini. Happy banget. Bye-bye. Have a nice weekend. Sehat selalu. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.